Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Talia Bakti dengan nomor NPM 223510790. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas di PM, yaitu tugas 4. Di sini dengan matkul dasar pemrograman mobile. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang REC. REC adalah pustaka library JavaScript sumber terbuka yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna user interface, khususnya untuk aplikasi berbasis web. REC dikembangkan oleh Facebook dan pertama kali dirilis pada tahun 2013. Tujuan dari utama REC adalah mempermudah pengembangan antarmuka pengguna yang dinamis dan kompleks dengan cara memisahkan tampilan menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali. Nah, pada slide selanjutnya atau slide kedua, yaitu kita akan membahas tentang komponen rack. Nah, komponen rack adalah salah satu konsep fundamental yang membuat pengembangan aplikasi web menjadi modular dan dapat digunakan kembali. Setiap komponen berfungsi sebagai blok bangunan independen yang mengelola logika, tampilan, dan perilaku tertentu. Ada dua jenis utama komponen dalam rack. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang functional components. Nah, komponen fungsional adalah fungsi JavaScript biasa yang menerima props atau properti sebagai parameter dan mengembalikan elemen JSX untuk merender antarmuka. Mereka tidak memiliki state atau metode lifecycle-nya sendiri, tetapi dengan pengenalan hooks direct, komponen fungsional sekarang bisa menggunakan stack dan fitur-fitur lain yang dulu hanya bisa digunakan di kelas komponen. Nah, yang selanjutnya ya kita akan membahas tentang kelas komponen. Komponen berbasis kelas diperkenalkan sebelum functional components mendukung hooks. Mereka menggunakan sintaks kelas ES6 dan memiliki fitur seperti state dan lifecycle method bawaan. Umumnya, kelas komponen lebih kompleks dan digunakan saat membutuhkan state lokal atau metode siklus hidup rich. Selanjutnya kita akan membahas soal props. Nah, dalam REC, props singkatan dari property adalah mekanisme untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya. Biasanya dari komponen induk ke komponen anak. Props bersifat read-only, yang berarti bahwa komponen penerima tidak dapat mengubah nilai props yang diterima, tetapi hanya dapat menggunakan data tersebut untuk merender UI atau melakukan operasi logika tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri utama dari props. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, data yang dikirimkan dari komponen induk T. Props digunakan untuk mengoper data dari komponen induk ke komponen anak. Yang kedua, bersifat dinamis. Props memungkinkan pengembangan untuk membuat komponen yang bersifat dinamis dan dapat digunakan kembali. Nah, yang ketiga ada immutable atau tidak dapat diubah. Yang keempat, menyederhanakan struktur komponen atau props memungkinkan komponen menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Selanjutnya kita akan membahas soal state. Nah, dalam React, state adalah salah satu konsep inti yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dinamis dalam sebuah komponen. State memungkinkan komponen untuk mengingat nilai-nilai tertentu di sepanjang siklus hidupnya dan memperbarui tampilan ketika ada perubahan pada data. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi state. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama ialah menyimpan dan mengelola data yang berubah-ubah seperti input pengguna, status aplikasi, atau data dari API. Yang kedua, state pada kelas komponen atau lama. Diatur di dalam konstruktor dan diperbarui dengan metode khusus atau set state. Yang ketiga ada state pada fungsional komponen atau modernnya, menggunakan hooks atau use state untuk menyimpan dan mengelola state. Yang keempat atau yang terakhir pembaruan state tidak boleh diubah langsung, harus menggunakan metode khusus untuk memperbaruinya. Nah, selanjutnya di sini ada Next.js. Nah, apa itu Next.js? Next.js adalah kerangka kerja atau framework berbasis React yang dibangun di atas pustaka React untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Nah, Next.js dirancang untuk menambah fitur dan alat penting yang tidak tersedia secara default di React, seperti rendering di sisi server-side rendering, dan pembuatan situs statis atau static site generation. Nah, di sini ada fitur utama Next.js. Yang pertama, server side rendering atau SSR. Halaman dirender di server, mempercepat waktu muat dan meningkatkan SEO. Yang kedua ada static site generation atau SSG. Halaman statis dihasilkan saat build, memberikan performa cepat dan SEO friendly. Yang ketiga ada routing otomatis. Root dibuat otomatis berdasarkan struktur file di folder page tanpa konfigurasi manual. Terus ada API routes, membuat API langsung dalam aplikasi tanpa server terpisah, cukup di folder packs atau API. Nah, yang kelima juga ada
optimasi performa, yaitu bundle kode otomatis per fetch halaman dan split kode untuk waktu yang memuat lebih cepat. Yang keenam ada image optimization atau komponen next atau image mengoptimalkan gambar secara otomatis, resize lazy loading. Yang ketujuh ada hybrid rendering, gabungan antara SSG dan SSR dalam satu aplikasi, fleksibel untuk kebutuhan konten. Dan yang terakhir ada dukungan TypeScript dan CSS modules, yaitu penulisan kode lebih aman dengan TypeScript dan gaya modular dengan CSS modules. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.